Ini ya, halaman 49 ya. Benar ini ya. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Kita teruskan dari pembahasan ringkasan kitab A'lam Sunnah Al-Manthurah. Sekarang kita di bab baru ya, tentang Al-Qadha wal Qadar. Di sini pertanyaannya yang pertama, ma dalilul iman bil qadari? Apa dalil iman kepada takdir jumlatan secara umum? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Adalah aturan Allah, qadaran maqdura, ketetapan yang pasti berlaku. Ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Liyaqdiyallah, agar Allah melaksanakan amron, sebuah urusan atau aturan, kana maf'ula, yang semestinya dikerjakan. Baik. Tambahan dalilnya yang dari Al-Quran ya. At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali karena izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Kemudian Al-Baqarah ayat 156.
dan 157. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in asabaka syai'un," dan jika sesuatu menimpamu, fala taqul, jangan engkau mengatakan, "Lau anni fa'altu lakana kada wa kada." Seandainya aku melakukan ini, tentu akan seperti ini, akan seperti ini. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qadarullahi wa masya'a fa'al. Takdir Allah dan apa-apa yang Allah kehendaki, Allah perbuat. Terjadi, ya. Nah, di sini bisa dibaca qadarullah atau qaddarallahu. Jadi kalau di sini qadarullahi, ya. Atau jika bisa juga qaddarallahu. Itu maknanya sama. Baik. Nah, ini orang yang mengatakan terhadap hal yang sudah terjadi, seandainya gini dan gini, itu menunjukkan dia tidak terima. Menunjukkan dia tidak terima. Tapi ucapkanlah, ini Allah yang mentakdirkan. Atau bahasa sederhananya, ini takdir Allah. Ini atas takdir Allah. Kalau kita biasanya, seandainya aku melakukan ini dan itu tuh untuk kegagalan. Hadis ini kalau kita lihat sebelumnya, ini tentang ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh terhadap hal yang bermanfaat. Wasta'in billah wala ta'jiz. Mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Karena apa? Ucapan ini seandainya untuk masa lalu itu enggak akan terucap bagi orang yang sungguh-sungguh. Enggak akan terucap. Orang yang sungguh-sungguh di kemudian hari tidak akan mengucapkan seandainya dulu saya rajin, seandainya dulu saya belajar dan selainnya. Karena dia serius. Setiap waktu dia lalui dengan penuh keseriusan. Dan terusan hadis ini disebutkan ucapan seandainya untuk kejadian yang masa lalu itu membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Karena tidak terima terhadap takdir, dan itu termasuk dosa. Tapi kalau ucapan seandainya untuk masa depan, misalnya seandainya saya ini, kemudian diikutkan dengan ucapan insya Allah, itu tidak mengapa. Seandainya saya kaya, insya Allah saya berangkat haji misalnya. Tapi seandainya untuk masa lampau, itu tidak boleh. Kemudian dalil yang lain terkait takdir ini, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruk.
Juga termasuk takdir itu atau hadis tentang iman kepada takdir, wa'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah sesuatu yang akan menimpamu itu tidak akan salah orang, baik itu manfaat maupun mudarat. Yang sesuatu yang dipastikan itu menjadi milik kita itu nggak akan diambil orang gitu. Dan apa-apa yang tidak akan menjadi milik kita itu nggak bisa kita ambil gitu. Apapun ya, harta. Maka kalau seorang itu ingat hadis ini, sesuatu yang akan menimpa kita tidak akan keliru, tidak akan meleset ya. Dan sesuatu yang tidak akan menimpa kita gak mungkin kena. Kalau seorang betul-betul merenungkan hadis ini diantara hadis yang bisa mengobati hasad. Ini hadis diantara yang bisa mengobati hasad, iri dengki. Misalnya orang lain mendapatkan sesuatu, gak mungkin kita ambil gitu ya. Atau kita mendapatkan sesuatu gak akan diambil orang. Makanya terkait hal ini dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kita itu berbuatlah. Nanti seorang itu akan dimudahkan yang menjadi takdirnya, yang diciptakan untuknya. Baik. Nah itu ayat dan hadis tentang takdir ya. Kalau keimanan seorang terhadap takdir itu benar, itu berpengaruh besar dalam kehidupannya. Besar sekali kehidupan pengaruhnya. Tapi tidak akan menyanyiakan amal juga tidak. Dan tidak juga akan berargumen dengan takdir. Termasuk perbuatan yang salah. Seorang itu jika terjatuh ke dalam dosa, dia mengatakan ini takdir Allah. Seolah atau dengan harapan dia itu dimaklumi gitu. Saya berbuat dosa, ya ini takdir Allah. Itu salah ungkapan seperti itu. Maksudnya dia berbuat dosa itu pilihan dia. Lalu ketika Allah wujudkan perbuatan dosanya tersebut, bukan berarti Allah ridho gitu. Bukan berarti Allah ridho. Jadi seolah-olah di balik perkataan ini takdir Allah ada yang tidak terucap, yaitu berarti Allah nggak apa-apa. Buktinya misalnya Allah memberikan jalan dalam keburukan itu. Nah itu salah ya. Keburukan itu dia memilih keburukan itu. Allah berkehendak, tapi bukan berarti Allah ridho. Bukan berarti Allah meridhoinya. Ada orang yang beralasan dengan seperti itu, yang salah itu tadi, yang dia menganggap ketika keburukan yang dia perbuat itu sudah terjadi, ya Allah berkehendak berarti tidak mengapa-ngapa gitu. Nah itu yang keliru. Padahal masalah bagi dia. Baik, selanjutnya
kam maratib al-iman bil qadar. Ini maratibu ya mestinya. Ada berapa tingkatan iman kepada takdir? Tingkatan ini eh, untuk lebih memudahkan ya. Simpelnya tadi sudah disampaikan, takdir itu segala sesuatu yang ditetapkan untuk kita, nah itu pasti kita raih dan gak mungkin orang lain ganggu, ambil. Sesuatu yang Allah tetapkan untuk orang lain gak mungkin bisa kita ambil. Lalu ketetapan Allah itu baik buat kita dan kita gak boleh bertanya kenapa Allah seperti itu. Nah itu diantara apa namanya hal-hal sederhana terhadap takdir yang dipastikan untuk kita gak akan meleset diambil orang, yang dipastikan untuk orang lain gak mungkin bisa kita ambil. Lalu yang Allah tetapkan tersebut itu yang terbaik buat kita apapun keadaannya, juga ada hikmahnya dan kita tidak boleh menguliti atau bertanya secara detail kenapa Allah berbuat seperti itu, tidak boleh. Tapi kita renungkan hikmahnya. Oh, Allah seperti ini ternyata ada hikmahnya. Al-imanu bil qadar ala al-ba'i maratiba. Iman kepada takdir atau dengan takdir ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-iman bi ilmillah al-muhit bi kulli syai'. Iman terhadap ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya Allah tuh tahu ini yang baik buat kita, ini yang buruk. Kenapa seorang itu tidak menerima dengan takdir? Karena biasanya dia nggak tahu hikmah. Nah kita berhusnudzon kepada Allah. Kita iman Allah tuh maha tahu yang terbaik buat kita. Kita belum tahu, kita percayakan kepada Allah. Makanya ada istilah as-sidqu ma'allah atau as-siqqah billah. Jujurlah kepada Allah, percayakan kepada Allah. Itu bagian dari iman, ya. Alladzi la ya'zubu anhu, yang tidak luput darinya misqalu dzarrah, sekecil dzarrah, fis samawati wala fil ard, yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu tidak luput dari Allah. Contoh ya, nih saya mendapat di antara penjelasan yang ya sampai faham dari maksud ayat atau hikmah, kan di dalam Al-Quran disebutkan ya, ilmu Allah atau Allah itu tahu sampai daun yang gugur ya, daun yang terlepas dari pohonnya Allah tuh tahu. Hikmahnya apa? Jadi kalau kita dalam kehidupan ini merasa sedih, merasa capek dan sebagainya, terus merasa semua manusia itu nggak peduli sama kita. Nah di sanalah yakin daun saja yang berjatuhan Allah tahu gitu. Apalagi kepada kita yang sholat, yang sujud, pasti Allah
ingat kepada kita. Cuman perkaranya, kenapa misalkan yang kita hadapi belum juga selesai? Nah itu hikmah, barangkali Allah ingin tahu sabarnya kita tuh seperti apa. Kan disebutkan ya di dalam beberapa ayat tentang apakah kamu menyangka akan jadi ahli surga padahal kamu belum diuji. Padahal Allah belum tahu kesungguhan kalian dan kesabaran kalian. Jadi husnudzon, Allah tuh ingin tahu dulu kita. Wa annahu ta'ala qad alima jami'a khalqihi, dan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengetahui seluruh makhluknya qabla an yakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Jadi Allah tahu. Wa alima razzaqahum, Allah tahu kadar rizki mereka. Allah tahu. Wa ajalahum, ajal mereka. Wa aqwalahum wa a'malahum, ucapan mereka dan perbuatan mereka Allah tahu. Wa jami'a harakatihim, seluruh gerak-gerik mereka. Wa sakanatihim, diamnya mereka. Wa asrarahum, rahasianya mereka. Wa alaniyatahum, dan terang-terangannya mereka. Wa man huwa minhum min ahlil jannah, dan siapa di antara mereka yang ahlu surga. Wa man huwa minhum min ahlin nar, dan siapa yang di antara mereka yang termasuk ahli neraka. Allah tahu. Allah tahu kepada kita. Kalau sudah tahu seperti ini, contohlah, ini contoh dalam kehidupan ya. Biasanya kadang yang sering membuat galau manusia itu di bab ini ya, bab rizki. Ini sering membuat manusia galau. Sebabnya banyak. Di antara sebabnya kenapa manusia galau terhadap rizki, pertama, dia tidak atau belum bisa mendefinisikan apa itu rizki. Jadi yang dia ketahui, rizki itu ya materi saja. Sehingga ketika dia tidak dapat materi yang banyak, padahal sehat, ya, ibadah mudah, dia tidak merasa itu rizki. Makanya warizqu rabbika khairu wa abqa. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya rizki di sana tuh ketaatan, Al-Quran, Islam. Jadi tidak atau belum bisa mendefinisikan rizki. Itu sebab kegalauan. Kemudian yang kedua, kenapa manusia banyak galau dengan rizki? Karena tidak kenal dengan zat pemberi rizki. Tidak kenal dengan zat pemberi rizki. Kemudian yang ketiga, dia tidak tahu kalau rizki itu hak otoritas Allah yang membagikannya. Dan yang keempat, kenapa manusia galau terhadap rizki ini diantaranya ya, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, dengan orang kalau bisa menguraikan empat itu, dia akan bahagia insya Allah. Dia bisa menguraikan makna rizki yang benar apa. Setelah itu dia tahu siapa pemberi rizki. Allah yang maha kaya, Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kemudian dia tahu Allah itu sudah menakar rizki, ya. Setiap orang beda-beda, gak mungkin tertukar, dan itu sudah otoritas Allah, udah hak mutlak Allah, gak bisa diganggu gugat. Lalu yang keempat tadi, dia tidak boleh melihat atau membandingkan antara yang dia terima dan yang orang lain terima.
Baik, dan ya hal-hal seperti itu membuat orang galau ya dari bab rizki ini. Baik, Allah tahu ya. Terus kalau Allah tahu siapa penghuni surga dan penghuni neraka, di sini bukan berarti kalau kayak gitu ya udah kita santai saja, enggak ya. Kita diperintahkan beramal. Lalu banyak ciri-cirinya ya. Ciri-ciri seorang itu akan masuk surga dan tidak, atau masuk neraka. Di antara ciri-cirinya, lihat saja, kan dalam Al-Quran disebutkan ya, fasanu yassiruhu lil yusra, kemudian lil usra, ada dua kan. Allah akan memudahkan dia kemudahan, dan Allah akan memberikan dia kemudahan dalam kesulitan, maksudnya keburukan. Kalau seorang itu dimudahkan untuk taat, ditutup pintu-pintu maksiat, istiqomah di atasnya, lahir batin, nah itu diharapkan, itu besar kemungkinan dia calon penghuni surga. Walaupun kita tidak boleh memastikan ya, dalam akidah, dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh seorang itu memponis dia ahli surga atau ahli neraka. Tapi cirinya tadi, misalkan seorang itu dimudahkan dalam taat, lahir batin ya. Karena ada kadang seorang itu dimudahkan taat lahirnya, tapi batinnya dia rusak. Sehingga dia su'ul khotimah karenanya. Termasuk ahli neraka, misalnya dia dimudahkan berbuat jahat gitu. Jadi kalau jahat tuh dia mulus gitu, nggak ada rintangan gitu. Kalau berbuat jahat itu selalu berhasil. Nah, itu hati-hati ya. Tapi kalau kita setiap kali, namanya manusia ya, mau terjerumus kemudian tidak jadi, nah itu Allah barangkali menginginkan kita ini tidak terjatuh ke dalam kemurkaannya. Al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-imanu bi kitabati dzalik, iman terhadap penulisan hal itu. Jadi Allah sudah menulis rencananya atau kejadian-kejadian ya. Wa annahu ta'ala, dan wasanya Allah ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu annahu kainun. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat seluruh ya, apa-apa yang telah ilmunya mendahuluinya. Annahu kainun, bahwasanya hal tersebut akan terjadi. Jadi Allah tuh sudah tahu segala sesuatunya ya. Lalu Allah catat. Wa fil dhamni dzalik, dan dalam kandungan hal ini adalah al-imanu bil lauhi wal qalam, iman kepada lauhul mahfuz dan qalam. Makanya dikatakan awwalu ma khalaqallahu, hal pertama yang Allah ciptakan adalah kolam. Kolam ya? Bukan kolam ikan, al-kolam. Al-kolam pensil ya, kalau bahasa kita. Lalu Allah berkata, uktub, tulislah. Maka fajara fitil kasa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka berlangsunglah pada saat itu apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, ditulis. Dan pencatatan itu berlangsung 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya kan sering dibahasakan tinta telah kering gitu, lembaran telah tertutup. Yakni takdir sudah tertulis.
Takdir sudah tertulis, nggak bisa diganggu gugat. Cuman takdir itu rahasia, rahasia. Makanya nggak boleh bertanya takdir saya itu akan kayak gimana, ya nggak boleh. Yang yang kita usahakan itu tempuh sebab gitu aja. Bukan bertanya saya ahli surga atau bukan. Kalaupun ada bisikan kamu ahli surga, terus kemudian tidak beramal, nggak bisa. Makanya kan ketika dalam hadis disebutkan, barang siapa yang amalannya ya lamban, itu nggak bisa dikejar oleh nasabnya, tidak bisa dikejar oleh nasab. Sama kita, kalau perasaan pasti dibisiki ke sana, kamu ahli surga. Cuman potret amal gak menunjukkan ahli surga, ya bukan ahli surga. Baik. Al-martabatus salisah, tingkatan yang ketiga, al-iman bimasyiatillah, iman terhadap kehendak Allah. An-nafidah, nafidah itu kalau bahasa itunya ini ya, apa namanya? Jendela. Tapi di sini yang kehendak Allah yang sempurna ya. Yang betul-betul Allah perhitungkan. Makna lain nafidah itu hakamahu. Hakama itu yakni betul-betul diperhitungkan. Ya. Betul-betul diperhitungkan. Jadi tidak asal-asalan. Hakama itu membuat sesuatu itu betul-betul sempurna. Banyak atau perhitungannya matang. Wa qudratihi syamilah, dan takdirnya yang menyeluruh. Wa huma mutalazimatan, keduanya itu berbarengan, ya, tidak bisa dipisahkan. Min jihati makana wa masayakun, dari sisi apa-apa perkara yang telah dan akan terjadi. Wala mulazamata bainahuma, dan tidak ada kesinambungan antara keduanya. Min jihati malam yakun wala huwa kainun, dengan sesuatu yang tidak akan terjadi dan dia tidak akan ada. Nanti ada penjelasannya ya. Fama sya'allah ta'ala fahuwa kain. Dan nah ini penjelasannya ini. Apa-apa yang Allah kehendaki maka itu akan terjadi. Biqudratihi la mahalah. Dengan takdirnya la mahalah. Tidak boleh tidak. Pasti. Wa ma lam yasha'illah ta'ala lam yakun. Dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Kenapa? Li'adami masyiatillah iyahu. Karena tidak adanya kehendak Allah. La li'adami kudratihillah alai. Bukan karena Allah tidak mampu terhadapnya. Gitu.
Jadi sesuatu yang tidak terjadi bukan Allah tidak mampu untuk mewujudkan, tapi Allah tidak ingin saja gitu. Jadi jangan dianggap ketika sesuatu tidak terjadi Allah nggak mampu, bukan. Allah tidak ingin. Jadi kalau terhadap kejadian sesuatu itu atas keinginan dan kehendak Allah, keinginan Allah dan takdirnya. Kalau tidak terjadi, ya, itu keinginan Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu. Gitu. Allah mampu, tapi ya atas hikmahnya Allah tidak mau mewujudkan hal itu. Gitu maksudnya ya. Ta'ala Allahu an dzalik wa azza wa jal. Maha tinggi Allah dari perkara itu. Wa makana Allah, dan tidaklah Allah liyu'jizahu min syai', melemahkannya perkara di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah maha mengetahui, maha kuasa. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah. Jadi intinya yang ketiga ini, Allah itu punya kehendak dan punya kemampuan. Allah punya kehendak dan punya kemampuan untuk mewujudkannya. Sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah wujudkan, yaitu berkesinambungan. Sesuatu yang tidak terjadi, bukan berarti Allah nggak mampu, tapi Allah tidak ingin itu terjadi. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, al-imanu bi anallaha ta'ala, iman bahwasanya Allah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, penciptanya. Wa annahu, dan bahwasanya ma min dzarrah, tidaklah sebiji dzarrah fis samawati wala fil ardh, baik yang di langit maupun yang di bumi, wala fima bainahuma, tidak juga di antara keduanya, illa wallahu khaliquha, melainkan Allah lah penciptanya. Allah yang menciptakan. Seperti misal ya, ada orang yang takut bahaya makhluk lain, binatang dan lain sebagainya. Kita meyakini yang mengendalikan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada keajaiban-keajaiban. Saya melihat, ini contoh kecil ya. Seperti orang-orang di luar sana, orang-orang Afrika misalkan, yang atau orang-orang pedalaman yang sangat itu. Saya melihat mereka ini yang ekstrimnya ya. Makan binatang hidup-hidup, kotorannya segala sesuatu dimakan sama dia. Tapi nggak apa-apa gitu. Coba kalau itu dimakan sama kita, terjadi sesuatu. Kalau Allah berkehendak nggak sama seperti mereka, sama yang mereka alami, tidak terjadi sesuatu. Tapi bisa jadi kalau kita yang memakan hal tersebut, kita bisa mudarat bagi kita. Reaksi tubuh kita, tentu kan ada makhluk hidup dalam tubuh kita dan sebagainya. Itu yang mengendalikan Allah kan. Nah, kalau kita cari hikmahnya ya, oh ini Allah yang mengendalikan, intinya itu. Adapun reaksi tubuh dalam tubuh kita seperti apa, itu kan luput dari kita. Atau ada orang yang misalkan makan madu, penyakitnya sama, madunya sama, misal. Tapi kadang reaksinya beda. Karena keadaan tubuhnya itu beda juga. Nah, yang mengendalikan hal tersebut itu Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil dalam diri kita ya, apalagi dalam alam raya ini. Kesinambungan atau keharmonisan segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Wa khaliqu harakatiha wa sakanatiha subhanahu, pencipta gerak-geriknya, diamnya Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa ghairuhu wa la rabba siwa. Tidak ada pencipta selainnya, tidak ada Rabb selainnya. Jadi kesimpulannya, takdir itu ada 4 ya. Pertama, ilmunya Allah sebelum terjadinya.
ilmunya Allah sebelum terjadinya. Jadi Allah sudah tahu sampai hari kiamat, sudah tahu ya hal tersebut. Yang kedua, mencatat hal tersebut. Ya. Yang ketiga, Allah punya kehendak untuk mewujudkannya. Allah punya kehendak untuk mewujudkannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah mewujudkan apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah punya ilmunya, punya catatannya, dan Allah punya kehendak untuk mewujudkannya. Dan yang keempat, diwujudkan oleh Allah. Nah itu diantara tingkatan terhadap takdir. Adapun tadi di awal yang kita sampaikan, diantara itu cara pandang sederhana ya terhadap takdir yang ditujukan untuk kita nggak akan meleset, yang ditujukan untuk orang lain nggak mungkin bisa kita ambil. Itu cara pandang terhadap takdir. Terus yang Allah tetapkan itu baik semuanya buat kita, baik semuanya buat kita. Dan kita tidak boleh bertanya kenapa Allah berbuat seperti itu, tapi renungkan hikmahnya, dan justru kita yang diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Hal seperti ini kalau ke person ya, ini lebih enak ngobrol. Biasanya ya iman kepada takdir ini akan lebih masuk, atau secara umum nasihat itu lebih mudah masuk kepada orang tuh kalau sedang sedih dia. Kalau sedang sedih gitu ya, kita ajak ngobrol, terus kita hibur dengan hal-hal seperti ini, itu menjadikan kuat hatinya. Kalau orang sedang bahagia dibawa seperti ini, itu kadang nggak masuk ya. Karena menganggap ya dia sedang berada dalam keadaan baik-baik saja. Padahal keadaan lapang, kaya, sempit, miskin, fakir, itu sama hakikatnya ya, ujian. Tapi orang kadang kalau diberikan kelapangan, kekayaan, dia merasa baik-baik saja. Padahal semua orang tuh merasa baik-baik saja kalau dia sudah bersikap. Nah sikap itulah yang akan dinilai, bukan sesuatu yang dia rasakan ya, bukan itunya. Dia merasa kaya, dia merasa miskin, dia merasa sakit dan lain sebagainya. Itu bukan jadi penilaian. Yang jadi penilaian itu nanti respon dia terhadap yang dia rasa itu. Ya, seperti orang sama-sama diberi kaya, yang satu bersyukur, yang satu kufur. Yang menjadi pahala dari kekayaannya syukurnya, bukan zat kekayaannya. Termasuk yang kena musibah, yang satu sabar, yang satu protes. Yang akan merontokkan dosanya sabarnya itu, sabarnya dia. Baik, segitu dulu ya untuk ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terus setelah ini kita istirahat, makan kalau ada makan. Dan tafsir dan bahasa Arab kita tunda dulu ya. Ini nanggung edit buku satu kali lagi, insya Allah selesai. Mudah-mudahan pekan depan kita lanjutkan tafsirnya. Dan yang punya waktu kita ngeditnya di sini ya, insya Allah di masjid. Makan juga di sini insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.